Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda yang solih dan solihah, SDIT Tunasincan Cendekia Tanjung Bintang. Smart, soleh, mandiri. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Baik Ananda yang solih dan solihah, dan juga kepada ibunda yang senantiasa mendampingi Ananda belajar di rumah. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran PABP, yaitu materi tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Ananda yang solih dan solihah pasti sudah hafal betul tentang sejarah Nabi, tentang masa kecil Nabi, tentang ujian apa saja yang dialami Nabi ketika Nabi masih kecil. Bahkan Ananda, Ustadz yakin juga paham tentang sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ista'id, siap, ad-doa, ifda, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kami pemahaman yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ananda yang solih dan solihah pasti sudah sangat kenal dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir utusan Allah, ya. Banyak sekali kisah-kisah teladan yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Muhammad. Baik Ananda yang solih dan solihah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa dapat memahami kisah teladan Nabi Muhammad SAW dengan tepat. Baik Ananda yang solih dan solihah, langsung saja kita ke materi. Nah, baik Ananda yang solih dan solihah, pada video kali ini Ustadz Ahmad akan menjelaskan tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang Allah utus ke bumi. Nabi Muhammad SAW Allah utus ke bumi untuk menyebarkan ajaran Islam. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Jadi jangan percaya kalau ada nabi-nabi lagi, yang nabi-nabi yang baru setelah Nabi Muhammad, ya. Baik Ananda yang solih dan solihah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi pada tahun gajah. Kira-kira kenapa ya pada saat kelahiran Nabi Muhammad itu dikatakan ataupun dinamakan tahun gajah? Ternyata pada saat itu ada sekelompok pasukan Raja Abraha yang menggunakan kendaraan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi dengan pertolongan Allah, maka mereka semua gagal menghancurkan Ka'bah. Karena apa? Karena Allah mengutus burung ababil yang membawa kerikil-kerikil dari neraka untuk menghancurkan pasukan Raja Abraha. Akhirnya burung ababil tadi datang lalu melemparkan kerikil-kerikil dari api neraka tadi kepada pasukan Abraha, sehingga mereka gagal menghancurkan Ka'bah. Itulah sebabnya mengapa kelahiran Nabi Muhammad SAW dikatakan tahun gajah. Selanjutnya, Ananda yang solih dan solihah, Nabi Muhammad SAW lahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah, sedangkan ayahnya adalah Abdullah. Kita semua barangkali sudah hafal ya lagunya, lagu kisah sang Rasul yang pernah kita nyanyikan pada saat itu. Baik Ananda yang solih dan solihah, kita lanjutkan ke materi. Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih kecil sudah begitu banyak cobaan yang beliau alami. Ketika Nabi Muhammad belum lahir,
ayahnya sudah meninggal dunia. Setelah itu, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibunya juga meninggal dunia. Luar biasa ujian yang Nabi Muhammad alami itu luar biasa berat. Tetapi Nabi Muhammad tetap kuat, tetap bisa melewati ujian-ujian itu. Karena Nabi Muhammad yakin bahwasannya dia mampu melewati ujian tersebut. Dia bisa melewati ujian tersebut. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari kisah Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad bisa melewati berbagai ujian yang berat yang beliau alami. Nah, jadi seperti itu. Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah diuji dengan ujian yang berat. Akhirnya yang mengasuh Nabi Muhammad adalah kakeknya. Siapa nama kakeknya? Ya, betul sekali. Nama kakeknya adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini usianya sudah 80 tahun pada saat itu. Akhirnya setelah diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, akhirnya kakeknya pun meninggal dunia. Akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Akhirnya Nabi Muhammad ikut bersama pamannya Abu Thalib. Nah, jadi pamannya Nabi Muhammad ini merupakan orang yang biasa-biasa saja, merupakan orang yang tidak memiliki banyak harta. Oleh sebab itu, kalau mau makan, kalau mau minum harus bekerja, harus mandiri. Akhirnya Nabi Muhammad dari sana dilatih bagaimana mengembala kambing oleh pamannya supaya Nabi Muhammad terbiasa hidup mandiri. Akhirnya dari Nabi Muhammad kecil sampai dewasa, Nabi Muhammad selalu terlatih untuk hidup mandiri. Nah, akhirnya ketika menginjak dewasa, Nabi Muhammad SAW ini dia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Nabi Muhammad SAW pada saat itu sudah terkenal jujur, sehingga pada saat itu ada saudagar kaya yang bernama Siti Khadijah mempercayakan dagangannya ini untuk dijualkan oleh Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad ditemani oleh saudaranya Siti Khadijah yang bernama Maisarah untuk pergi ke negeri Syam untuk berjualan. Akhirnya karena Nabi Muhammad memiliki sikap ataupun sifat percaya diri dan pintar dalam berdagang, akhirnya semua barangnya habis terjual. Akhirnya Siti Khadijah pun kagum dengan Nabi Muhammad. Siti Khadijah senang dengan Nabi Muhammad. Akhirnya Siti Khadijah melamar Nabi Muhammad dan akhirnya Nabi Muhammad SAW akhirnya menikah dengan Siti Khadijah. Pada saat itu usia Nabi Muhammad yaitu 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Setelah menikah dengan Siti Khadijah, akhirnya Nabi Muhammad peluangnya untuk menyebarkan ajaran Islam, kesempatannya untuk menolong orang-orang yang lemah semakin terbuka. Nabi Muhammad dikenal sebagai pribadi yang adil, pribadi yang dermawan, pribadi yang tidak sombong. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sangat disukai pada kaumnya, sangat disukai oleh orang-orang pada zaman itu. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW ini berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Pada saat itu tidak semua orang menerima ajaran Islam. Orang-orang kafir pada saat itu sangat kasar kepada Nabi Muhammad. Ada yang melemparinya dengan kotoran, ada yang melemparinya dengan batu, sehingga pada saat itu terlukalah Nabi Muhammad. Tetapi itu semua tidak membuat Nabi Muhammad takut, itu semua tidak membuat Nabi Muhammad marah. Malah Nabi Muhammad tetap bersemangat untuk berdakwah, untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Nah, setelah perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy di Mekah, Nabi Muhammad akhirnya memutuskan untuk mencoba berdakwah ke Thaif. Nah, setelah Nabi Muhammad pergi ke Thaif, Nabi Muhammad berpikir barangkali kalau saya pergi ke Thaif mereka lebih bisa menerima ajaran Islam yang aku bawa ini. Akhirnya setelah Nabi Muhammad sampai ke Thaif, ternyata penduduk Thaif sama kerasnya dengan penduduk kafir Quraisy yang ada di Mekah. Mereka menolak ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Mereka menolak Nabi Muhammad, mereka berkata kasar kepada Nabi Muhammad. Bahkan ada yang melempar Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan batu, dengan kotoran. Tetapi Nabi Muhammad tetap sabar.
menerima hinaan-hinaan yang dilakukan oleh kaum Taif. Saking sabarnya Nabi Muhammad SAW mendoakan untuk kaum Taif. Ada yang tahu apa doa Nabi Muhammad untuk kaum Taif? Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ada yang tahu artinya? Artinya adalah, ya Tuhanku, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak mengerti. Itulah kesabaran Nabi Muhammad, itulah kehebatan Nabi Muhammad. Meskipun dia dihina, meskipun dia dicaci maki, tetapi Nabi Muhammad tetap sabar, bahkan mendoakan kepada kaum Taif. Luar biasa kesabaran Nabi Muhammad. Nah, akhirnya setelah perjuangan yang begitu berat yang dialami oleh Nabi Muhammad untuk menyebarkan ajaran Islam, akhirnya pada masa itu, di Arab sudah banyak orang-orang yang mengenal Islam. Akhirnya Nabi Muhammad meneruskan perjalanan dakwahnya sampai ke kawasan Persia dan Romania. Selanjutnya pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad melakukan haji wada. Apa itu haji wada? Haji wada adalah haji terakhir yang Nabi Muhammad lakukan. Nah, salah satu pesan yang sangat berharga yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad ketika haji wada atau haji yang terakhir adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Kalau kalian berpegang kepada dua hal tersebut, maka kalian tidak akan tersesat." Apa perkara itu? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ya, Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis, maka dia tidak akan tersesat. Itulah pesan berharga Rasulullah pada saat beliau melakukan haji wada ataupun haji yang terakhir. Nah, akhirnya Rasulullah SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriah Rasulullah wafat. Rasulullah meninggal pada usia 63 tahun. Nah, demikianlah materi PABP tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah, dapat mengambil pelajaran dari kisah Nabi Muhammad ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mari sama-sama kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lebih dan kurang Ustaz Ahmad mohon maaf kepada Allah. Ustaz Ahmad mohon ampun. Ustaz Ahmad akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.